publik dan juga selamat pagi teman-teman semuanya. Nah teman-teman, pernah nggak sih kepikiran aku orangnya pemalu, emangnya aku bisa jadi pembicara yang baik? Nah teman-teman, pemikiran seperti ini sudah banyak orang rasakan. Tetapi pertanyaan seperti ini, apakah mitos atau justru fakta? Nah sebelumnya, perkenalkan saya Sifanya dengan NPM 8810301015. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi yang sangat menarik, yaitu mengenai mitos-mitos berbicara di depan publik. Dengan kita mempelajari mitos-mitos kemampuan berbicara di depan publik, kita akan percaya bahwa kemampuan berbicara bisa dilatih dan juga dipelajari, asal kita konsisten dan mampu selalu berpikir positif. Mitos yang pertama adalah berbicara di depan publik adalah bakat bawaan. Memangnya benar, tetapi faktanya berbicara di depan publik merupakan keterampilan yang dapat dipelajari dan diasah, asalkan kita latihan dengan konsisten. Kita waktu menjadi mahasiswa baru, pasti presentasi pertama merasakan gugup dan juga takut. Tetapi beda lagi ketika kita sudah menjadi mahasiswa semester 4. Rasa gugup itu sudah memudar. Lalu untuk mitos yang kedua, orang pemalu tidak bisa menjadi pembicara publik yang baik. Tetapi pada faktanya, pemalu bukan berarti tidak mampu. Mitos ini tidak berdasar dan tentunya tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak sekali tokoh besar yang dikenal sebagai orang introvert, tetapi justru mereka berhasil menjadi pembicara yang sukses. Mereka terus belajar dengan memahami pentingnya persiapan, struktur pidato, dan juga bagaimana menyajikan komunikasi yang efektif. Mitos yang ketiga tidak kalah menarik teman-teman. Semakin banyak berbicara akan semakin baik. Tetapi mitos ini cenderung membawa kita kepada pemikiran bahwa banyak bicara belum tentu kualitas isinya baik. Belum tentu juga struktur pesannya itu sistematis, apalagi memperhatikan efektivitas penyampaian. Justru pembicara yang baik itu ketika mereka mampu menarik perhatian mitra bicara tanpa harus berbicara dengan durasi yang panjang. Mitos yang selanjutnya, yang keempat, tidak gugup berarti pembicara yang hebat. Teman-teman, pernyataan seperti ini tentu saja salah. Karena apa? Karena mereka yang sudah menjadi pembicara yang baik dan sukses, mereka pernah ada di posisi di mana mereka gugup, takut. Nah, agar mereka bisa mengurangi rasa tersebut, mereka selalu berani mencoba berbagai kesempatan dan juga mereka terus belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Maka dari itu, sangat penting untuk mempersiapkan dengan matang agar nantinya kita mendapatkan pengalaman yang mampu meningkatkan kepercayaan diri. Mitos yang selanjutnya, yang kelima adalah pembicara harus menghafal seluruh naskah pidato. Teman-teman, apabila kita mempersiapkan pidato dengan cara teknik menghafal, itu peluang untuk melakukan kesalahan justru semakin besar. Karena apa? Ketika kita sudah lupa di bagian A misalkan, maka bagian selanjutnya itu akan berpotensi terjadi lupa. Maka dari itu, yang paling penting di sini adalah kita mempersiapkan perangkat atau catatan kecil yang berisi poin-poin penting. Jadi nantinya saat berbicara di depan publik, teman-teman bisa lancar dan terus mengingat apa saja yang akan disampaikan. Inilah mitos yang terakhir teman-teman. Berbicara di depan publik hanya untuk kalangan profesional. Teman-teman, menjadi seseorang yang profesional itu mereka sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Mereka punya banyak sekali pengalaman dan mereka selalu belajar dari ribuan kesalahan. Kemampuan berbicara di depan publik merupakan kebutuhan semua orang. Jadi, tidak melihat apakah orang tersebut masih pemula atau justru sudah profesional. Keterampilan berbicara di depan publik berguna dan
Kita sebagai mahasiswa calon guru tentu saja harus memiliki kemampuan berbicara dengan publik. Dari 6 mitos yang saya sajikan tadi, kita sebagai mahasiswa yang baik dan cerdas harus mampu menanggapi mitos-mitos tersebut dengan pemikiran yang lebih terbuka dan realistis. Kita harus bisa berpikir bahwa seseorang pasti pernah berada di titik awal agar mencapai titik yang lebih baik. Kita dapat terus mengembangkan keterampilan berbicara tanpa rasa takut dan ragu. Kita bisa mencoba berbagai kesempatan yang ada. Kita dapat menjadikan keterampilan berbicara di depan publik sebagai aset yang kuat dan berharga dalam kehidupan profesional dan pribadi selanjutnya. Tidak terasa, materi yang saya sajikan sudah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Saya izin bertanya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farisa Nurlatna dengan NPM 2020-30-10. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengelola rasa gugup saat berada di atas panggung? Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Farisa yang telah memberikan pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana cara mengelola rasa gugup ketika kita akan berbicara di depan publik? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana, tetapi dalam praktiknya tentu saja susah, teman-teman. Nah, ketika kita akan berbicara di depan publik, kita harus mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan dengan matang. Misalkan kita ingin berpidato, maka kita menyusun naskah pidatonya sesuai dengan strukturnya. Setelah itu kita mempelajarinya, tidak hanya menghafal, tetapi kita mencatat poin-poin penting dan juga mengingatnya. Barangkali diperlukan kita menyiapkan catatan kecil yang bisa dimasukkan ke dalam saku. Setelah itu, ketika di hari H, kita tentu saja harus menguasai panggung terlebih dahulu. Kita menyapa audiens, kita tersinggung, kita berani kontak mata dengan audiens. Karena apa? Ketika kita sudah berani kontak mata dengan audiens, kita berhasil menguasai panggung. Jadi, dengan persiapan yang matang dan juga mental kita yang berani, dipastikan rasa gugup itu semakin lama semakin menghilang. Apakah jawaban saya sudah sesuai? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan. Apabila saya terdapat kesalahan perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan.